Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abram Rahmat, perwakilan dari kelompok KKN 155 yang akan membahas materi tentang tanggap bencana. Pada video kedua kali ini, saya akan membahas materi tentang bencana banjir yang terdiri dari yang pertama, apa saja sih penyebab terjadinya bencana banjir? Yang kedua, tanda-tanda sebelum terjadinya bencana banjir. Yang ketiga, cara mengantisipasi bencana banjir. Dan yang keempat, cara menanggulangi saat bencana banjir itu telah terjadi. Oke, mari kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu. Apa aja sih penyebab terjadinya bencana banjir? Penyebab terjadinya bencana banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan debit dan volume air yang ada di daratan. Yang kedua, adanya penebangan liar terhadap lingkungan yang terkena dampak banjir. Dikarenakan adanya penebangan liar terhadap pohon, maka akan mengurangi fungsi resapan air ke dalam tanah. Yang ketiga, berada pada daerah dataran yang rendah yang menyebabkan air yang turun dari dataran tinggi akan menuju ke dataran yang rendah. Yang keempat adalah kapasitas daerah resapan yang kecil. Misalnya, kapasitas sungai untuk menampung volume air sangatlah kecil, sehingga apabila curah hujan yang tinggi, maka volume air yang sangat banyak tidak dapat ditampung ke dalam sungai. Dan yang kelima, membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan tersumbatnya aliran air, sehingga dapat membuat air akan menjadi terjebak dan membuat genangan, yang lama-kelamaan apabila menjadi banyak, maka dapat menyebabkan banjir. Setelah materi apa saja yang menjadi penyebab terjadinya banjir, maka kita juga harus tahu nih, apa sih tanda-tanda sebelum terjadinya bencana banjir? Tanda-tanda sebelum terjadinya bencana banjir dapat dilihat dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, air hujan yang jatuh ke dalam tanah memiliki daerah resapan yang kurang baik, sehingga dapat membuat genangan air, dan apabila genangan air tersebut lama-kelamaan bertambah banyak, maka dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, saluran drainase air tidak sebanding dengan penyaluran jumlah air yang ada, sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik. Drainase sendiri merupakan suatu pembuangan massa air, baik secara alami maupun buatan, dari bawah permukaan pada suatu tempat. Yang ketiga, curah hujan yang sangat tinggi. Kejadian tersebut di mana hujan terjadi secara terus-menerus dan berlangsung sangat lama, yang dapat menyebabkan banjir. Dan yang keempat adalah aliran sungai mengalami kenaikan yang sangat signifikan yang dapat mengkhawatirkan kenaikan volume air, sehingga apabila hujan masih terus berlangsung akan mengakibatkan terjadinya banjir. Karena kita sudah tahu apa aja sih penyebab terjadinya banjir, maka kita harus dapat mengantisipasi sebelum bencana banjir tersebut terjadi. Bagaimana sih cara mengantisipasinya? Cara mengantisipasi bencana banjir dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap penggunaan lahan serta perencanaan lokasi yang tepat untuk menempatkan fasilitas-fasilitas vital yang rentan terhadap banjir kepada daerah yang aman. Yang kedua, harus menyesuaikan desain bangunan yang berada di daerah rawan banjir. Desain rumah tersebut haruslah dibuat bertingkat dan menggunakan bahan infrastruktur yang kedap air, sehingga apabila terjadinya banjir, maka genangan air tidak bisa masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, membuat tanggul atau tembok yang tinggi sepanjang sungai, yang digunakan sebagai tempat penampungan apabila volume air masih terus meningkat. Yang keempat, melakukan pembersihan sedimen, membuat saluran drainase, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap daerah rawan banjir. Yang kelima, selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, seperti pengundulan hutan, sampah yang berserakan di sungai, dan masih banyak lagi. Dan yang keenam adalah membuat pelatihan tentang kewaspadaan banjir, sehingga para warga dapat mengambil langkah lebih cepat untuk mengantisipasi atau setidaknya dapat mengurangi dampak yang disebabkan oleh bencana banjir. Tapi, apa yang akan terjadi apabila kita belum sempat melakukan antisipasi terhadap bencana banjir? Ternyata, banjirnya malah datang duluan. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi apabila bencana banjir telah terjadi. Yang pertama, segeralah mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti dataran tinggi atau posko-posko yang telah dibuat sebagai tempat evakuasi. Yang kedua, perhatikan dan pantau keadaan sekitar akan adanya banjir susulan. Yang ketiga, selamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Apabila sudah aman, barulah selamatkan surat-surat berharga seperti surat rumah ataupun surat tanah. Yang keempat, apabila terjebak di dalam rumah, pastikan melakukan pemeriksaan terhadap kerusakan dinding ataupun atap. Hal tersebut digunakan untuk menghindari tembok atau atap yang rubuh akibat terendam air. Yang kelima, periksalah sekeliling rumah terhadap binatang-binatang beracun seperti ular, kalajengking, ataupun kelabang, karena binatang-binatang beracun tersebut kadang-kadang sering banget masuk apabila terjadinya banjir melalui genangan air. Yang keenam, gunakan batang kayu yang kering untuk memindahkan berbagai kotoran yang tertimbun pada sekitaran rumah. Hal tersebut digunakan untuk menghindari segala resiko, seperti sengatan listrik akibat kabel yang putus ataupun gigitan dari binatang yang beracun.